Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. iya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah ya, sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi pertama kita, yaitu limit fungsi trigonometri. Namun sebelumnya saya ingin melihat hasil dari pretest kemarin. Coba saya share screen saya. Oh, sorry. Alhamdulillah untuk IPA 3 semuanya sudah mengumpulkan pretestnya. Nah, ini. Kalau saya lihat itu banyak yang salah di soal nomor berapa kemarin ya? Yang ini, yang gambar itu ya. Yang gambar. Ini. Mana coba lihat ini gambar ini. Nah, gambarnya berapa untuk X mendekati plus tak hingga, maka nilainya adalah negatif 2. Kenapa? Coba kita lihat gambarnya nih. Untuk X yang semakin mendekati tak hingga, X itu yang mana sih? X itu kan yang mendatar ya. Berarti semakin X-nya mendekati tak hingga, maka grafiknya kalau kita lihat ini semakin mendekati min 2. Ya kan? Semakin mendekati min 2. Banyak yang menjawab 1. Kebalik ya. Kalau 1 itu tak hingganya itu yang sumbu Y. Tak hingganya itu yang ke atas. Ya, yang ke atas berarti Y-nya. Sedangkan kalau X-nya mendekati tak hingga itu artinya itu yang mendatar. Jadi yang arah kanan atau kiri. Kalau tak hingga berarti kanan ya. Nah, itu saja yang banyak yang salah, yang lainnya sih kebanyakan sudah benar ya. Nah, sekarang saya akan share PowerPoint saya. Bentar. Oke, limit fungsi trigonometri. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Bagaimana sih caranya menyelesaikan soal limit? Yang pertama, apa? Kalau kita menghadapi soal limit, caranya menentukan nilai limitnya bagaimana? Ada yang tahu? Ya, yang pertama harus kita substitusi dulu ya. Substitusi dulu. Kalau substitusi sudah ketemu hasilnya, maka selesai. Itulah nilainya. Tetapi kalau substitusi menghasilkan bentuk tak tentu, maka kita harus cari cara lain. Ya, begitu kan? Nah, bentuk tak tentu itu yang seperti apa? Contohnya. Bentuk tak tentu itu yang contohnya apa bentuk tak tentu itu? 0/0. Terus apalagi? Tak hingga per tak hingga itu adalah bentuk tak tentu. Terus apalagi? Ya. Selain itu, selain tak hingga per tak hingga, 1 pangkat tak hingga. Banyak itu ya bentuk tak tentu ya, ada 0 pangkat 0 dan lain sebagainya. Nah, khusus yang kita bahas sekarang hari ini adalah yang khusus untuk trigonometri. Di dalam trigonometri itu juga ada bentuk tak tentu juga. 0/0, kemudian tak hingga per tak hingga, ada juga yang
tak hingga dikurangi tak hingga, dan lain sebagainya. Nah, coba ini dulu. Saya punya grafik seperti ini grafik Y sama dengan sin X. Berapakah nilainya limit sin X kalau X-nya mendekati 0? Berapa coba? Berapa? Halo? Berapa? Gak ada yang mau jawab. Limit sin X untuk X mendekati 0, berapa nilainya? Berapa, yuk? 0. Berapa? 0 ya. 0. Dari grafiknya kita sudah lihat, itu kita kalau X-nya mendekati 0, nilainya adalah 0. Atau bisa kita substitusikan. X-nya diganti 0. Sin 0 berapa? 0 kan ya. Ya, jadi nilainya berapa tadi? 0. Ya, 0. Ya kan? Cukup substitusi aja sudah cukup. Nah, sekarang yang kedua. Limit sin X untuk X mendekati tak hingga. Nah, bagaimana nilainya? Bagaimana? Nilainya untuk X mendekati tak hingga, limit sin X. Coba kalian lihat dari grafiknya, semakin X-nya mendekati tak hingga, sin X-nya berapa? Bisa kita tentukan tidak? Kalau X-nya mendekati tak hingga, ya kira-kira berapa nilainya? Tidak ada. Ya, tidak bisa ditentukan ya nilainya ya. Karena apa? Kita lihat dari grafiknya coba. Grafiknya dari 0 sampai tak hingga itu grafiknya periodik. Naik, turun gitu terus kan ya. Jadi kalau X-nya mendekati tak hingga, kita tidak bisa menentukan nilainya. Sehingga nilai limitnya apa? Nilai limitnya? Bagaimana nilai limitnya? Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Ya, tidak ada. Jadi diingat-ingat ya, kalau X-nya mendekati tak hingga, limit sin X itu nilainya tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Coba, limit sin X untuk X mendekati min tak hingga. Untuk X yang mendekati min tak hingga bagaimana? Ada atau tidak? Tidak. Tidak ada Tidak juga, ada. ya kan? Saya tulis, saya strip aja, nggak cukup ditulis. Kemudian, nah sekarang lagi untuk X yang mendekati Pi. Pi, nilai limit sin X untuk X yang mendekati Pi. Berapa nilainya? Berapa? Bisa dilihat dari grafik atau bisa juga kamu substitusi. Ketemu berapa nilainya? Halo? 0. 0. Iya, 0 ya. Oke, 0. Nah, itu kalau substitusi ya. Sekarang, bagaimana dengan yang ini? Iya. Nah, satu dulu aja. Limit sin X per X untuk X yang mendekati 0. Bagaimana yang seperti itu? Apakah bisa dengan cara substitusi? Coba kalau kita substitusi menghasilkan apa? Tak tentu. Iya, 0 per 0 ya. 0 per 0 itu apa? Tak tentu kan? Nah, kalau menghasilkan bentuk tak tentu, maka harus diapakan? Harus diapakan?
Harus diapakan kalau menghasilkan bentuk tak tentu? Ya? Ada yang tahu? Difaktorkan. Itu kalau limit aljabar waktu kelas 11 ya. Difaktorkan, boleh itu kalau limit aljabar. Kalau limit bisa juga dikali sekawan, itu limit aljabar ya. Sekarang limit trigonometri, beda ya. Beda dengan aljabar. Nah, kita coba ini dulu. Nah, bagaimana menentukan nilai limit sin X per X? Nah, coba saya bukakan Excel ya. Saya buka Excel. Sebentar, saya buka Excel ya. Saya buka di sembarang aja, saya buat baru aja. Blank notebook aja. Saya buat tabel X di sini sin X. Sin X. Di sini sin X per X. Nah, saya pilih X-nya, X yang mendekati 0 itu kira-kira berapa? Dari kiri maupun dari kanan. Dari kiri misalkan saya mulai dari min 0,9. Nah, 0,8. Oh, salah. Min 0,8. Terus selanjutnya sampai nah, ini. Nilai sin X saya tulis sama dengan sin nilai sin X-nya ini. Nah, sekarang nilai sin X per X sama dengan sin X dibagi X. Sin X dibagi X. Oke. Oke, coba saya perbesar biar kelihatan jelas. Ribbonnya saya minimize aja. Nah, coba kalian lihat, kalian perhatikan, semakin X-nya mendekati 0 ke sini, dari arah kiri maupun dari arah kanan, ya, dari arah kanan. Nah, dari arah kiri itu maksudnya yang dari arah yang kurang dari 0, negatif berarti. Yang dari arah kanan berarti dari yang nilainya lebih dari 0, X-nya lebih dari 0. Nah, kira-kira nilainya semakin mendekati berapa? 1. Ya, semakin mendekati 1. Nah, perlu kalian ingat bahwa nilai limit itu adalah nilai pendekatan ya. Dia hanya mendekati 1. Ya, mendekati 1. Tetapi tidak pernah sama dengan 1, ya kan? Itu hanya mendekati saja. X-nya juga mendekati 1. X-nya mendekati 0 ya. X-nya mendekati 0. Kemudian sin X per X-nya mendekati 1, ya kan? Tetapi X-nya pernah nggak X-nya sama dengan 0 untuk nilai limit? Kalau X-nya sama dengan 0, ketemunya berapa ini? Div per 0 ya, nggak tentu, nggak bisa ditentukan. Di sini tertulis div per 0. Nggak bisa. Nggak bisa ditentukan. Nah, sehingga untuk nilai limit, itu X mendekati 0. Semakin X mendekati 0, nilai fx semakin mendekati 1. Pendekatan. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai limit sin X per X untuk X mendekati 0, berapa ketemunya nilainya? 1. Iya, 1 ya. Ya, nilainya adalah 1. Nah,
kita bisa peroleh limit sin X per X itu sama dengan limit X per sin X. Cara mencarinya sama, kamu coba aja di Excel, kamu cari. Nah, ini nilainya 1 semua. X hanya untuk sin dan tan. Untuk cos kenapa tidak? Kalau untuk cos itu bisa cukup disubstitusi aja. Karena nilai cos 0 itu 1 ya kan. Jadi bisa cukup disubstitusi aja. Oke, saya mau memastikan recordingnya masih. Oh ya. Tadi kita lanjutkan ya PowerPoint-nya. Nah, sekarang buktikan bahwa limit sin AX per BX, X mendekati 0 itu sama dengan A per B. Nah, demikian juga dengan limit AX per sin BX, limit tan AX per BX, limit AX per tan BX. Semuanya itu nilainya A per B. Limit sin AX per tan BX, nilainya A per B semua. Limit sin AX per BX per sin BX. Nah, nilainya A per B semua. Masih kurang ya itu ya, ada satu lagi ya, yang belum saya tulis ya, saya lupa ya. Berarti itu yang sudah sin AX per BX, AX per sin BX, tan AX per BX sudah, AX per tan BX. Yang belum saya tulis itu adalah limit tan AX per tan BX ya, itu belum. Tan AX per tan BX. Bentar ya. Belum saya tulis ya, yang limit tan AX per tan BX. Saya taruh di mana ya? Di sini aja bawahnya ya. Kelihatan belum ditulis. Tan AX per tan BX. Nah, semuanya bernilai 0, bernilai A per B. Oke, saya masuk lagi ke sini. Nah, ini salah satu bukti saya buatkan, nanti yang lain bisa kamu coba sendiri. Kita akan mencoba membuktikan bahwa limit sin AX per BX itu adalah nilainya sama dengan A per B. Nah, kita bisa tulis limit sin AX per BX itu sama dengan 1/B kali limit sin AX per X. Tuh, kemudian kita bisa misalkan X-nya itu U per A. Nah, kalau X-nya mendekati 0, maka U-nya mendekati 0 juga ya. Karena apa? A kali 0 itu sama dengan 0 ya kan? Jadi U-nya mendekati 0 juga. Sehingga bisa kita tulis, kalau X-nya saya ganti U per A, jadinya sin U per A. Nah, A-nya bisa dikeluarkan, 1/A jadinya, 1/1 A itu jadinya A di atas jadinya A per B kali limit X mendekati 0 kali sin U per U. Oh, sorry. Nah, ini saya juga salah tulis. Harusnya apa itu? Harusnya U mendekati 0, bukan X mendekati 0. Ya, harusnya U mendekati 0. Karena X-nya sudah diganti U, maka di sini juga harus diganti U. Salah tulis lagi. Nah, ini. Sehingga berdasarkan tadi, kalau kita punya limit X mendekati 0, sin X per X nilainya 1, maka limit sin U per U mendekati 0 juga nilainya 1. Sehingga nilai limit sin AX per BX itu A per B.
Nah, ini kita coba latihan soalnya. Ada 6. Coba, soal nomor 1 jawabannya apa? Jawabannya? 2/5. 2/5. Iya, 2/5 ya. Langsung saja A per B kan? 2/5. Terus soal nomor 2 jawabannya? 1/3. Oke, 1/3. Betul. Soal nomor 3 jawabannya? Berapa? Berapa ya? 3/2. 1/6. Ya. Setengah per 1/6. Betul. Tadi yang jawab 1/6 siapa? Ayo, setengah dibagi 3 itu berapa? 1/6, ya kan? Iya. Terus yang nomor 4, bagaimana cara menyelesaikan? Mungkin saya lebih baik menggunakan whiteboard ya, supaya lebih enak mengerjakannya. Ini saya buat dulu buat baru aja. Oke, tadi soalnya apa tadi? Limit sin 2x min 2 per 4x min 4. Limit, oh sorry. Kurang jelas, kurang ini. Limit sin 2x min 2. Aduh, kok nggak bisa? Min, nggak bisa di min ya. Bentar. Per 4x min 4. X mendekati berapa tadi? 0 mendekati 1 ya? X mendekati 1, oke. Gimana caranya menyelesaikan soal seperti ini? Gimana? Sama dengan limit, bagaimana? Ini bisa aja keduanya dikeluarin ya. 2 kurung, oh salah, sinnya belum ada. Sinnya belum tulis. Limit sin 2 kali X min 1 per 4 kali X min 1. Nah, berarti berapakah nilai limitnya kalau kita lihat di situ? Ya. Setengah. Iya, setengah. Kita bisa lihat 2 per apa? Itu anggap aja X min 1 itu misalkan aja A, ya. Berarti sin 2A per 4A. Tuh. Bentar ya. Sama dengan gini. Saya bawa ke bawahin. Sama, misalnya ya, misal X min 1-nya Y
Berarti karena kita punya X-nya mendekati 1, maka Y mendekati berapa? Mendekati 0 kan? Kalau X-nya mendekati 1, Y mendekati 0. X min 1 kan? X-nya 1 dikurangi 1 berarti 0. Y-nya X min 1. Nah, berarti di sini dengan variabel Y, Y-nya mendekati 0, sin 2Y per 4Y. Berdasarkan teorema tadi, kalau X-nya mendekati 0, maka sin 2X per 4X itu adalah sin AX per BX adalah A per B, ya kan? Jadi ini 2 per 4 atau setengah. Nah, oke. Terus soal nomor 5. Sin kuadrat 2X per X kuadrat. Sin kuadrat 2X per X kuadrat. Oke. Saya kebawahin lagi. X mendekati 0, sin kuadrat 2X per X kuadrat. Nah, per X kuadrat. Benar per X kuadrat tadi soalnya? Ya, betul. Kira-kira nilainya berapa? Sama dengan? Sama dengan berapa? Nilainya kira-kira berapakah? Ini sebentar saya matikan video saya ya. Oke. Berapakah nilainya kira-kira? 4. 4. Ya, dari mana 4? Kita bisa buat bagaimana? Keluarkan kuadratnya, limit X mendekati 0. Sin 2X per X kuadrat. Nah, kita kan tahu bahwa limit sin 2X per X, A per B kan, nilainya berapa? 2, kemudian dikuadratin jadi 4. Oke. Tuh, terus soal nomor berikutnya. Sin 5X per 5X cos 5X. X mendekati 0. Saya kebawahin lagi. Soal nomor 6. Nomor 6, limit X mendekati 0. Sin 5X per 5X cos 5. Nah, berapa kira-kira nilainya? Berapa nilainya? Apa? Berapa nilainya? 1. 1. Coba kita cek dulu ya. Ini bisa kita tulis bagaimana? Limit X mendekati 0, sin 5X per 5X dikali limit 1 kita pecah per cos 5. 1 per cos 5X. Oke. Sin 5X per 5X, limitnya X mendekati 0, nilainya 1 ya. 1. Kali berapa nih? 1 cos 5X, X mendekati 0. Kalau cos di sini cukup substitusi 5 kali 0,
0. Cos 0 berapa? 1. Ya, cos 0 1. Jadi bisa ditulis cos 0, super cos 0 sama dengan 1 kali 1. Jadi 1. Oke, betul. Nilainya adalah 1. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Mengenai limit fungsi trigonometri, ada yang mau bertanya lah? Sudah cukup ya? Nah, kalau begitu, saya akan membuka Teams-nya. Sudah ada tugas yang saya siapkan di Teams. Di sini. Nah, tugas limit 1. Tugasnya apa? Ini, ada 2 tugas. Tugas kelompok dan tugas individu. Untuk tugas kelompok, kalian bisa cek di collaboration space. Ada 12 soal. Kemudian 1 soal, 1 berarti nanti ada 12 kelompok. 1 kelompoknya 3 orang. Ya, 1 kelompoknya masing-masing 3 orang. Kemudian untuk yang tugas individu, paling lambat hari ini diselesaikannya. Untuk tugas kelompok masih ada waktu sampai hari Minggu. Kemudian di sini juga sudah saya share materinya. Semua materi nanti saya share di sini. Di tab general, di channel general, pada tab files, sini ada kelas material. Nah, di dalam kelas material, isinya adalah materi-materi kalian. Modul limit trigonometri sudah saya share modulnya di kelas material. Bisa kalian buka atau bisa kalian baca-baca. Di sini juga saya berikan contoh juga. Nah, dan coba saya bukakan linknya di sini ya untuk materinya. Kalau mungkin ada yang lupa, saya buatkan linknya. Ada di sini materinya. Modul limit trigonometri, saya sharekan linknya. Nah, di sini. Nah, kemudian apalagi? Saya buka dulu kelas notebooknya. Barangkali ada yang masih bingung mengerjakan tugasnya. Ini, di collaboration space, di dalam section limit trigonometri, ini ada tugas kelompok limit. Nah, diskusikan bersama kelompokmu. Jadi 1 kelompok 1 soal ya. 1 kelompok 1 soal. Pembagian kelompok ada di sini. Nomor absen, silakan diingat-ingat sendiri nomor absennya, saya tidak hafal. Nah, ini nomor absen 1839 kelompok 1. 52623 kelompok 2 dan seterusnya. Nanti cara mengerjakannya, kamu buat halaman baru. Di sini buat halaman baru, misalkan kelompok 1 mau mengumpulkan tugasnya. Kelompok 1. Nah, dibuat halaman baru, nama judulnya kelompok 1. Kemudian jawabannya posting di sini. Jawabannya posting di sini. Boleh di buku, lalu di foto, atau boleh juga langsung kamu tulis di OneNote. Terserah ya. Jawabannya di sini. Oke, itu kelompok 1 sudah saya buatkan judul ya. Nanti masukkan di situ ya, kelompok 1 ya. Nah, untuk tugas individu ada di buku tugas kalian. Tugas individu. Ada 5 soal. Kebetulan yang nomor 3 itu tadi sudah kita bahas ya, jadi tidak perlu dikerjakan. Yang dikerjakan,
Oh, sudah dibahas semua ya? Yang belum dibahas yang mana coba? Oh, ini sudah dibahas. Ya udah, saya ini ya, kurangi soalnya ya. Oke, malah enak toh kalian toh dikurangi soalnya. Ini sudah dibahas ya, sudah. Ini sudah dibahas. Ini juga sudah dibahas. Sudah dibahas. Berarti hanya 2 soal yang belum dibahas. Itu kamu kerjakan. Nomor 4 dan nomor 5. Tuh, itu untuk tugas individu. Nah, ngerjakannya langsung saja di halaman ini. Halaman ini langsung kamu tulis di situ boleh, atau kamu tulis di buku tulis, kertas, lalu kamu foto masukkan di sini. Atau langsung saja ketik di sini juga boleh. Terserah ya. Sembarang. Atau langsung ditulis. Di sini juga boleh. Jawab. Nah. Oke, itu untuk tugasnya. Coba kita buka modulnya. Barangkali ada yang perlu didiskusikan. Modulnya ada di... Saya lupa naruhnya modul. Modul ya. Modul limit. Ini. Coba saya buka modulnya dulu. Tadi sudah kita bahas. Ini juga sudah kita bahas. Contoh-contohnya juga sudah kita bahas. Ini sama persis dengan yang di PPT saya tadi. Ya, nanti bisa kamu baca-baca ya. Ini cara mengerjakannya seperti ini. Sudah saya tulis dengan detail. Ada 2 cara. Cara 1 dengan permisalan, cara 2 dengan cara langsung. Contoh 3 ini juga sudah dibahas. Oke, saya kira sudah cukup jelas ya. Nggak ada yang perlu dibahas lagi. Nah. Oke, ini soal-soal yang ada di OneNote tadi. Mungkin ada soal yang nanti nggak bisa dikerjakan, nanti bisa kontak saya karena saya belum ngecek ya, apakah bisa dikerjakan atau tidak. Nanti bisa dicek dulu kalian sebelum ngerjakan. Kalau memang tidak bisa dikerjakan, nanti kontak saya ya. Yang mana yang tidak bisa dikerjakan. Nah, itu untuk materi limit trigonometri. Sudah cukup itu saja. Ada yang mau bertanya tidak? Apakah ada yang mau bertanya? Saya stop screen saya. Share screen saya stop. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sudah jelas? Sudah jelas ya? Sudah. Ya, kalau begitu, ya, kalau begitu mulai sekarang kalian sudah bisa mengerjakan tugasnya. Ini sudah jam 10:11. Jadi hanya ada waktu beberapa menit, 15 menitan. 19 menit ya, 19 menit untuk di jam mapel matematika. Tetapi jangan khawatir, kalian bisa mengerjakan sampai jam 12 malam. Waktunya sampai jam 12 malam. Dan boleh terlambat. Ini tugasnya saya setting boleh terlambat, tidak langsung saya tutup. Saya tutupnya nanti akhir semester, baru saya tutup. Nah, meskipun begitu, jangan terlambat. Tetap nanti kalau terlambat, tetap ada konsekuensinya, yaitu nilainya dikurangi. Gitu. Oke, siap? Bisa saya akhiri ya? Ya, saya... Iya, Bu. Oke, saya stop dulu recordingnya.
Stop.